Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur di penghujung tahun saat ini, Sabtu 31 Desember 2022, saya Pendeta Dewi Riana STH akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai 20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini kami bersama-sama boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus Tuhan menyertai memberkati setiap kami, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan maupun sidang jemaat-Mu yang boleh mendengarkan. Sehingga firman ini boleh menjadi pedoman hidup bagi setiap kami, dan firman ini tidak akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus Tuhan memberkati setiap kami. Saat ini Tuhan berfirman-Lah bagi kami sekalian, karena kami siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, kita buka bersama Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 20. Di bawah perikop Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia, karena saatnya belum tiba. Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, di mana di penghujung tahun 2022 ini, kita semua diingatkan kembali dengan firman Tuhan dari kitab Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Di mana dalam firman ini disampaikan bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Di mana Tuhan itu sendiri mengatakan bahwa Ia adalah terang dunia. Itu ada dalam ayat 12. Walaupun bagi orang Farisi, apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu tidak benar. Itu ada dalam ayat yang ke-13. Namun apa yang dikatakan maupun disampaikan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang benar adanya. Itu ada dalam ayat yang ke-14. Bahkan Tuhan mengklaim apa yang disampaikan dalam kesaksiannya adalah suatu kebenaran. Itu ada dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Dan semuanya itu akan dimengerti oleh orang-orang yang senantiasa percaya kepada Yesus Kristus. Itu ada dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dari latar belakang itu, saat ini kita bersama-sama belajar dari firman ini. Yang pertama, di penghujung tahun kita semua diajarkan bahwa Tuhan sendiri adalah terang dunia. Yang dalam artian Ia membawa kita dari kegelapan menuju terang yang benar. Sehingga kehidupan yang kita jalani menjadi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika kita mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa percaya dengan ajarannya. Supaya kehidupan kita senantiasa dituntun oleh Tuhan sebagai terang dunia. Jadi, saat ini kita bersama-sama merenung ulang dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita berada
di penghujung tahun dan siap memasuki tahun yang baru, supaya kehidupan kita bisa lebih baik dari sebelumnya, dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah terang dunia yang senantiasa mengiringi langkah hidup kita. Berbahagialah bagi kita yang saat ini senantiasa boleh mendengarkan firman ini. Dan jadikanlah pedoman dalam hidup kita, dan jadikanlah firman ini sebagai pondasi bagi setiap kita ketika kita akan siap memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami kembali pada saat ini betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kami sebagai terang dunia. Dan saat ini kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Biarlah kiranya firman itu boleh terus bertumbuh dalam hidup kami. Dan itu menjadi pedoman hidup bagi setiap kami ketika kami boleh menjalani hari-hari dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada kesempatan ini kami bersama-sama secara mengkhusus berdoa untuk jemaat GKE Anugerah di Rumbakung. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap pendeta, penetua, diakon, dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga mereka semua boleh melayani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk segenap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, keluarga, tugas, tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan mereka. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga serahkan semua hal yang terjadi dalam kehidupan jemaat di tempat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kebaikan kemurahan-Mu memberkati resort kami saat ini, KAI Puruk Cahu. Biarlah semuanya, dari tingkat resort sampai kami di tingkat jemaat, semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Untuk pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai kami di Kabupaten Murung Raya, Tuhan juga memberkati Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya. Biarlah semuanya boleh menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan terus senantiasa boleh membawa sukacita bagi kami sebagai masyarakat Murung Raya. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga di penghujung tahun saat ini. Engkau senantiasa memberkati setiap kami dan melingkupi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Menjauhkan kami dari sakit penyakit malah bahaya saat ini Tuhan. Karena ketika kami boleh berada di penghujung tahun dan nantinya pada saatnya esok hari kami boleh siap memasuki tahun yang baru. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus itu senantiasa menaungi setiap kami. Sehingga kami boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Dan tuntunan tangan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya ada banyak hal yang ingin kami mohonkan kepada Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Tuhan Maha mengetahui apa yang ada dalam hidup kami masing-masing. Pada kesempatan ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami bersama di penghujung tahun saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa hadir dan menuntun kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami bersama Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang senantiasa mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.